Oke, teman-teman semuanya jangan lupa nonton film kita Sosok Ketiga Lintrik tanggal 6 November 2025 di bioskop. Lintriknya belum bekerja maksimal sesuai keinginan saya. Saya pengennya dia betah di rumah. Supaya listriknya makin kuat, kamu harus melakukan ritual sendiri. Berani? Tundukno, kelasno, asihno, iki wis sampai sekolah. Sosok Ketiga Lintrik ini menceritakan tentang kehidupan pernikahan ya. Pernikahan dua insan manusia. Tapi ada family-nya juga. Ada family-nya juga, terus juga ada tentang usahanya juga. Usahanya ada, terus tentang ambisi yang kalau misalnya salah jalan mereka akan mengambil jalan pintas dengan menggunakan. Jadi dia pakai jalan pintas dengan si lintrik ini. Lintrik itu tuh ilmu pelet yang paling tinggi gitu, guna-guna lah. Tapi medianya dari kartu ceki gitu. Pas ditawarin project Sosok Ketiga Lintrik terus kayak main sama Dinda kayak yes, nostalgia kayak. Iya. Tapi yang lucu adalah ada beberapa scene yang aku tiba-tiba jadi kebayang gitu, gimana ya nanti bisa nggak ya gue sama Dinda serius gitu. Susah soalnya. Masalahnya kita kan head to head gitu kan, mesti kayak berantem gitu kan. Gimana ya caranya gitu, apakah gue akan ngakak nih, apakah bisa serius gitu. Yeah. Kalau dari aku senang banget karena ya itu tadi kayak ngebuat scene-nya jadi gimana tuh jadi gampang diobrolinnya kalau sama Kaul kan. Terus kayak bener-bener pas Kaul langsung nelfon aku, kamu di sini? Iya, kakak juga ya. Ya udah nanti kalau misalnya di adegan-adegan yang susah kita diskusi ya kak. Jadi bener-bener pas di proses reading, kak ini lagi ada adegannya jadi kayak gini, gimana ya kak? Kita buat kayak gimana ya kak? Bisa nggak ya kita jadi kayak saling support? Terus kalau dari aku sisi lainnya selain kayak emang bonding nggak usah terlalu diomongin lah ya kalau sama Kaul. Tapi karena di judul ini tuh kan ada beberapa gap usia ya benar generasinya. Jadi kayak terbantukan dengan hadirnya Kaul sama kayak kak gimana ya kita kalau misalnya ketemu sama yang lebih muda kita mainnya gimana gitu loh. Tapi jadi malah ngeblend dan gak kaku gitu semuanya. Karena udah ada temen rasanya tuh kayak udah kenal gitu. Sama aku lebih ke kapan ya kak kita libur bareng kita main yuk gitu. Jadi lebih kayak seru-seruan sih, fun project. Dan yang aku suka tuh karena aku udah kenal Dinda gitu kan, dan aku tahu juga etos kerjanya dia kayak gimana. Jadi kalau misalkan kita ada scene yang berat banget nih gitu, padahal kita lagi break makan, kita nggak makan, kita skip. Iya, jadi kita berdua tuh kayak bener-bener kayak mau ujian. Iya. Kita sampai bikin catatan sendiri Literally, berdua. Beneran. Jadi kayak belajar bareng gitu loh sama Kaul. Kita sampai beneran lupa untuk makan gitu. Terus kita bener-bener kayak ngebedah skripnya, kayak berduaan gitu. gitu. Jadi ada waktu kosong pun kita nggak yang hahaha, tapi bener-bener kayak ngebahas skrip gitu. Tergantung harinya ya kak. Jadi kalau harinya kita lagi berat scene-nya, kita juga bawaannya tuh jadi kayak serius. Iya serius banget. Tapi kalau kayak bawaannya scene-nya fun, jadinya juga ya lebih light, bisa ngobrolin apa aja gitu. Bisa order makanan apa aja gitu. Yeah. Seru sih. Oke, aku yang memorable tuh yang ini sih. Udah ada di trailernya yang aku baca mantra. Itu karena itu salah satu scene yang aku pikirin terus gitu loh. Karena kan hafalan mantra bahasa Jawa itu kalau salah thanksin banget dong. Ya kan, pengucapannya, caranya ngomong kalau salah juga, bukan orang Jawa nih gitu kan, malu ya kan. Jadi harus benar-benar banget tuh aku ngafalin. Terus, jadi aku bikin rekamannya gitu. Terus aku dengerin, jadi kayak dengerin lagu buat hafalan, dan ternyata efektif gitu. Nah, dialeknya gitu dapet ya kak. Yang memorable-nya adalah ketika udah on set, ternyata dengan si Sajen itu, aku tuh jadi kayak ngerasa mistis beneran. Padahal kan aku tahu ini kan syuting, cuman acting doang. Ada momen aku kepikiran, aduh jangan-jangan abis ini gue beneran ngelintrik si Wafda lagi. Takut banget kan suami orang ya. Gitu ada banget lagi pikiran-pikiran gitunya.
dodol ya. Tapi karena Dodol. seril itu set Iya, yang dibuat sama iya Mas lagi. Edi. Iya. Aku. Untungnya nama dan lain-lain halnya beda ya, nggak sesuai ya. Dia nyampe ke Aryo mana kali gitu. Terus yang scene memorable-nya ada juga bareng sama Dinda sama Wafda, kita bertigaan. Dan kita bertiga tuh agree kalau kita suka banget lagi scene itu, yang scene panjang, yang tektok-tektokan gitu. Iya, benar-benar. Itu sih love sih. Seharian sebenarnya waktu itu Iya, ya kita syutingnya buat scene itu doang. Kita juga deg-degan, masing-masing aku yakin deg-degan karena itu golden scene buat kita semua mungkin gitu. Iya. Panjang, terus skrip sama aktual adegannya tuh tiba-tiba dirubah sama Mas Fajar kayak jadi gini. Itulah yang membuat aku sama Kak Aul langsung, Kak ayo kita belajar yuk, kita catat yuk gitu, kayak bener-bener belajar. Biar pinter, kita harus belajar nih gitu. Gak tau kan ini bener-bener berubah total, yang akhirnya kita semua totalitas banget di hari itu, kompak banget. Dan ya karena kompak sinergi, jadi rasa per karakternya tuh kayak nyampe aja semuanya gitu. nyampe banget. gitu. Happy banget sih untuk scene itu. Kita pertama kali ketemu di reading, terus kayak aku nggak terlalu berani ngobrol banyak, tapi ada beberapa momen yang kayak kau tuh orangnya perhatian banget gitu. Kayak kalau jadi bisa ngobrol banyak akhirnya sama kau. Dan lagi-lagi waktu itu kebetulan temen-temen cewek lainnya itu beda angkatan sama aku. Iya. Jadi kayak tahu kenapa aku jadi lebih bisa keep up-nya, ngobrolnya lebih banyak sama Kaul gitu. Ya kayak gitu sih, sama kayak bisa ngomongin kerjaan, hidup juga jadinya. Pas lagi kerja kayak aku bisa kayak, ih kakak auranya udah karakter itu banget lagi gitu. Udah deh kalau pas lagi di lokasi kita nggak usah ngobrol deh, soalnya auranya udah kayak gitu. Gak usah lihat-lihatan. Gak usah lihat-lihatan ya, karena aura kakak udah kayak gitu, udah enak. Jadi aku juga pengen nge-keep rasa aku ngejarakin sama karakternya waktu itu gitu. Kayak bisa kayak gitu pas di lokasi. Tapi pas udah pulang dari lokasi kita bisa nongkrong yuk gitu, makan yuk gitu, bisa enak banget. Ya. Yang pasti setelah enggak, aku tidak senarsis itu. Ya, yang pasti setelah nonton filmnya, kalian akan banyak bawa pengalaman ya, yang bisa kalian bawa juga dan bisa kalian pegang buat kehidupan sehari-hari. Karena ini filmnya deket banget sama kehidupan sehari-hari. Betul, gitu. banyak kayak mungkin kalau teman-teman udah kepoin Instagramnya Sosok Ketiga Lintrik kayak bakal ngerasa, ih kayaknya aku pernah ngelihat cerita kayak gini deh terjadi di suatu tempat gitu, kayak bakal emang banyak yang mirip sama kasus-kasus di luar sana. Bener. Gitu loh, cerita-cerita di film Sosok Ketiga Lintrik mungkin bisa mewakili perasaan teman-teman yang mengalami. Sama kayaknya tentang hati-hati dalam mengambil keputusan ya Kak. Betul, hati-hati dalam mengambil keputusan. Terus juga ya itu dia, kayak misalnya yang tadi aku bilang soal menghalalkan segala cara. Misalnya kita pengen instan, pengen cepet aja tapi salah jalan, terus nanti kita juga yang rugi gitu kan, karena ada resikonya. Pasti nggak mungkin nggak ada resikonya segala sesuatu yang kita pilih. Makanya kayak bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. keputusan.